Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video ini kami ingin mempresentasikan dan menjelaskan laporan penelitian riset merek yang telah kami buat yang berjudul Analisis Brand Equity terhadap sepatu Nike. Sebelum menjelaskan, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Siti Imas Korea dengan NIM 6422099. Nama saya Salmarsda Ramadini dengan NIM 64221243. Perkenalkan, nama saya Siti Santia, NIM 642200139. Nama saya Wulan Suci Ramadhani dengan NIM 64220962. Latar belakang. Perkembangan zaman terus mendorong industri di berbagai bidang untuk senantiasa menghasilkan temuan baru pada tiap produknya. Hal ini menciptakan persaingan antar perusahaan menjadi ketat dalam perebutan pangsa pasar. Setiap industri tentu ingin sukses dalam melaksanakan bisnisnya. Seiring berkembangnya dunia fashion, berkembang juga tren sepatu di kalangan masyarakat. Banyak sekali brand-brand sepatu yang masuk di Indonesia. Mulai dari brand internasional seperti Nike, Adidas, Puma, Fila, Skechers, New Balance, Reebok, Diadora, Vans, Converse, Otsuka Tiger, hingga produk lokal seperti Kompas, Vatela, Seiji, Fine Council, dan masih banyak lagi. Merek-merek sepatu dari brand lokal maupun internasional lainnya ingin masuk dan bersaing dalam bisnis sepatu ini. Di antara persaingan ketat brand-brand sepatu yang ada, Nike masih menjadi salah satu perusahaan brand sepatu yang paling diminati oleh masyarakat. Dengan memiliki citra yang baik dari sejak lama, Nike masih dapat mengambil minat publik terhadap sepatu mereka. Metode pengumpulan data. Laporan penelitian riset merek terhadap sepatu Nike yang telah kami buat dalam metode pengumpulan data terdiri dari: pertama, kuesioner. Kuesioner berupa daftar pertanyaan yang telah kami buat lalu diisi atau dijawab oleh responden atau orang yang diukur. Kedua, data primer, yaitu hasil data yang diperoleh dari kuesioner yang telah kami sebarkan. Ketiga, pendokumentasian, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai buku, majalah, website, dan laporan. Selanjutnya, definisi merek. Merek merupakan tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan suatu barang atau jasa sejenis dan juga merupakan jaminan mutu bila membandingkan barang atau jasa sejenis yang diproduksi oleh pihak lain. Lalu ada peranan dan kegunaan merek. Menurut Durianto DKK 2004-61, merek dagang sangat penting atau berguna karena beberapa hal. Pertama, sentimen konsumen yang konsisten dan stabil. Kedua, dapat menembus hambatan budaya atau pasar apapun. Ketiga, ciptakan komunikasi interaktif dengan konsumen. Keempat, pengaruh terhadap pembentukan perilaku konsumen. Dan selanjutnya, strategi merek. Dalam strategi merek Nike terdapat 6 strategi, yaitu: pertama, produk. Nike menawarkan berbagai macam produk olahraga seperti sepatu, pakaian, dan aksesoris berkualitas tinggi. Dalam hal ini, mereka juga selalu berupaya melakukan inovasi dan pengembangan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas produk. Kedua, price, harga. Nike menggunakan strategi penetapan harga yang berbeda untuk produknya berdasarkan segmen pasar dan pelanggan. Dalam hal ini, Nike berusaha mematok harga yang lebih tinggi untuk produk premiumnya dibandingkan produk yang ditujukan untuk pasar massal, seperti sepatu lari biasa. Ketiga, promosi. Nike terkenal dengan kampanye iklannya yang kreatif dan menarik. Mereka sering bekerja sama dengan atlet dan selebriti terkenal untuk mempromosikan produknya. Nike juga sering mensponsori acara olahraga besar, seperti Olimpiade dan Piala Dunia, untuk meningkatkan kesadaran merek. Keempat, people, orang. Elemen masyarakat dalam merek Nike seringkali mengacu pada karyawan dan orang-orang yang terlibat dalam produksi dan distribusi produk ke konsumen. Dalam hal ini,
Nike memang peduli terhadap karyawannya. Selanjutnya, 5. Proses. Nike memastikan setiap proses produksi dan penjualan produknya berjalan lancar dan efisien. Mereka menggunakan teknologi canggih untuk mengoptimalkan proses produksi dan penjualan guna memberikan pengalaman yang mudah dan menyenangkan kepada konsumen saat membeli produk Nike. 6. Physical evidence atau bukti fisik. Nike menjamin kualitas produknya agar terlihat dan terasa asli. Mereka memastikan bahwa produknya berkualitas baik, tahan lama, dan berpenampilan menarik. Nike juga kerap membuka toko fisik dengan desain cantik yang menarik perhatian konsumen. Elemen-elemen brand equity atau ekuitas merek. Brand equity adalah nilai tambah yang diberikan oleh merek pada produk atau jasa yang ditawarkan oleh sepatu. Ada beberapa elemen brand equity yang harus diperhatikan, yaitu brand awareness, brand association, perceived quality, dan brand loyalty. Profil perusahaan. Nike didirikan pada tahun 1964 oleh atlet dan pengusaha kelahiran Oregon, Philip Knight, mengimpor sepatu dari Jepang untuk bersaing dengan merek Jerman. Didirikan dengan ide mengimpor sepatu lari dari Jepang. Adidas dan Puma mendominasi pasar Amerika saat itu. Keuntungan sepatu Jepang adalah harganya yang murah karena biaya tenaga kerja yang rendah. Dia mulai menjual sepatu di sekitar stadion olahraga dan penjualannya perlahan tapi pasti meningkat secara dramatis. Produk perusahaan yang diteliti. Nike Inc. merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi sepatu olahraga terbesar di dunia. Produk utamanya perusahaan Nike Inc. selain sepatu adalah pakaian dan perlengkapan olahraga. Produk dari perusahaan Nike Inc. dikenal dengan baik di Indonesia. Hal ini menyebabkan persaingan kegiatan usaha di bidang olahraga karena perkembangannya di Indonesia. Berbagai cara diterapkan perusahaan Nike Inc. untuk memenangkan persaingan pasar. Salah satu yaitu membentuk kesadaran merek, persepsi kualitas, dan asosiasi merek. Di bawah ini ada contoh dari sepatu dari perusahaan Nike. Selanjutnya, profil responden. Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan profil responden berdasarkan karakteristik sebagai berikut. 1. Jenis kelamin. Perempuan frekuensinya 42, presentasinya 76,36%. Laki-laki 13, frekuensinya 13, presentasinya 23,64%. Total frekuensi 55, presentasinya 100%. Usia 15-20 tahun, frekuensi 46, presentasinya 83,64%. 21-30 tahun, frekuensinya 6, presentasinya 10,91%. 31-40 tahun, frekuensinya 1, presentasinya 1,81%. Di atas 40 tahun, frekuensinya 2, persentase 3,64%. Total frekuensinya 55, persentasenya 100. Pendidikan terakhir. SMP, frekuensinya 4, persentasenya 7,27%. SMA SMK, frekuensinya 42, persentasenya 76,36%. Diploma atau D3, frekuensinya 2, persentasenya 3,64%. Sarjana atau S1, frekuensinya 7, persentasinya 12,73%. Jumlahnya 5 frekuensi 55, persentasenya 100%. Brand awareness. 1. Top of mind. Top of mind adalah merek pertama yang teringat ketika kita diminta untuk menyebutkan merek kategori produk. Dalam penelitian ini, brand top of mind diukur melalui pertanyaan kuesioner sebagai berikut. Sebutkan satu merek sepatu yang Anda ketahui. Nike, frekuensinya 39, persentasenya 70,91%. Adidas, frekuensinya 8, persentasenya 14,54%. New Balance, frekuensinya 4, persentasenya 7,27%. Converse, frekuensinya 2, persentasenya 3,64%. Puma, frekuensinya 2, persentasenya 3,64%. Total frekuensi 55, persentase 100%. 2. Brand recall. Brand recall diartikan sebagai kemampuan responden untuk mengingat nama sebuah brand dari memori mereka secara cepat berdasarkan kategori produk. Dalam penelitian ini, brand recall diukur melalui pertanyaan kuesioner sebagai berikut.
Sebutkan 4 merek sepatu lainnya selain yang sudah Anda sebutkan pada nomor 1 di atas. Adidas mendominasikan dengan frekuensi sebanyak 13 dan presentasi sebesar 23,64%, menjadikannya merek sepatu dengan kontribusi besar. Nike merupakan merek terkenal lainnya dengan frekuensi 10, menyumbang 18,18% dari total sepatu yang dihitung. New Balance memiliki frekuensi 8 dan presentasi 14,54%, menunjukkan popularitas yang cukup baik di antara responden. Puma juga memiliki frekuensi 8 dengan presentasi yang sama seperti New Balance, yaitu 14,54%. Converse memiliki frekuensi 4 mencapai 7,27%, menunjukkan bahwa sebagian responden memilih merek ini. Vans memiliki 2 frekuensi dan presentase 3,64%, menempatkannya dalam kategori frekuensi yang lebih rendah. Adidas memiliki frekuensi 3 dan presentasi 5,45%, menunjukkan kontribusi yang cukup baik. Tomkins memiliki frekuensi 1 dan presentasi 1,82%, menjadi salah satu kontribusi dengan frekuensi terendah. Air Jordan memiliki frekuensi 2, mencapai 3,64%, menempatkannya dalam kategori frekuensi yang lebih rendah. Reebok memiliki frekuensi 1 dan presentasi 1,82%, juga termasuk dalam kontribusi dengan frekuensi terendah. Ando, VPN, dan Fila memiliki masing-masing frekuensi 1 dengan presentasi yang sama, yaitu 1,82. Jumlah total sepatu yang dihitung adalah 55 responden, dengan presentasi keseluruhan sebesar 100%. 3. Brand recognition adalah tingkat kesadaran merek di mana seseorang dapat dengan mudah mengenali suatu merek dengan diberikannya bantuan untuk mengingat seperti gambar produk tersebut. Dalam penelitian ini, brand recognition diukur melalui pertanyaan kuesioner sebagai berikut. Apakah Anda mengetahui merek sepatu di bawah ini? Semua responden 55 orang mengenal produk dengan merek Nike. Persentase ini mencerminkan tingkat kesadaran merek yang tinggi di kalangan responden. Tidak ada responden yang menyatakan bahwa mereka tidak mengenal produk dengan merek Nike. Ini menunjukkan bahwa merek Nike memiliki tingkat pengenalan yang sangat baik. Total responden yang mengisi kuesioner adalah 55 orang, dan semua dari mereka mengenal produk dengan merek Nike sehingga presentasi keseluruhan adalah 100%. 4. Brand unaware. Brand unaware merujuk pada kondisi di mana konsumen tidak memiliki pengetahuan atau kesadaran tentang keberadaan suatu merek atau brand produk. Dalam konteks pemasaran, menciptakan kesadaran merek merupakan langkah awal penting untuk menarik perhatian konsumen dan membangun citra positif terhadap produk atau layanan tertentu. Jika konsumen tidak menyadari atau tidak tahu tentang suatu merek, maka perusahaan perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran merek tersebut melalui strategi pemasaran yang efektif. Dalam penelitian ini, brand unaware semua responden mengenali ciri dari suatu merek produk Nike. Brand association berdasarkan hasil jawaban responden terhadap pertanyaan brand association berikut. 1. Nike adalah merek sepatu yang terkenal dengan kualitas yang unggul. Ya, 50 responden, tidak 5 responden. Sebagian besar responden mengakui bahwa Nike adalah merek sepatu yang terkenal dengan kualitas yang unggul. 2. Nike tersedia dalam berbagai macam warna dan desain. Ya, 52 responden, tidak 3 responden. Mayoritas responden mengetahui bahwa Nike memiliki variasi warna dan desain yang beragam. 3. Nike memanfaatkan perkembangan teknologi dalam melakukan pemasarannya. Ya, 52 responden, tidak 3 responden. Sebagian besar responden menyadari bahwa Nike menggunakan perkembangan teknologi dalam strategi pemasarannya. 4. Nike memiliki citra produk yang baik. Ya, 53 responden, tidak 2 responden. Mayoritas besar responden percaya bahwa Nike memiliki citra produk yang baik. 5. Mudah mendapatkannya di toko. Ya, 50 responden, tidak 5 responden. Sebagian besar responden merasa bahwa sepatu Nike mudah ditemukan di toko. 6. Nike berasal dari bahan yang bagus. Ya, 54 responden, tidak 1 responden. Hampir semua responden percaya bahwa sepatu Nike berasal dari bahan yang bagus. 7. Sepatu Nike cocok untuk semua kalangan. Ya, 48 responden, tidak 7 responden. Mayoritas responden berpendapat bahwa sepatu Nike cocok untuk semua kalangan. Jumlah total ya 359, total tidak 26. Selain itu, kaitannya dengan brand association atau asosiasi merek, yaitu 55 responden pada kuesioner dari lingkungan sekitar telah melakukan pembelian ulang pada sepatu merek Nike karena produk sesuai dengan kualitas dan produk mempunyai banyak variasi model. Responden juga menyebutkan bahwa variasi model yang banyak pada produk Nike melekat pada ingatan responden.
Interpretasi uji validasi, pada dasarnya data dikatakan valid apabila nilai percent correlation lebih besar nilai R. 1. Nike adalah merek sepatu yang terkenal dengan kualitas yang unggul. Nilai korelasi sebesar 0,227 menunjukkan hubungan positif tetapi lemah antara kesadaran terhadap kualitas unggul dan ketenaran merek Nike. Meskipun lemah, hubungan ini dianggap valid karena nilainya lebih besar dari 0,2609. 2. Nike tersedia dalam berbagai macam warna dan desain. Nilai korelasi sebesar 0,390 menunjukkan hubungan positif dan sedang antara variasi warna dengan persepsi merek Nike. Hubungan ini dianggap valid karena nilainya lebih besar dari 0,2609. 3. Nike memanfaatkan perkembangan teknologi dalam melakukan pemasarannya. Korelasi sebesar 0,281 menunjukkan hubungan positif, tetapi lemah antara pemanfaatan teknologi dalam pemasaran dan preferensi merek Nike. Hubungan ini dianggap valid karena nilainya lebih besar dari 0,2609. 4. Nike memiliki citra produk yang baik. Nilai korelasi sebesar 0,139 menunjukkan hubungan positif, tetapi sangat lemah antara citra produk yang baik dan persepsi merek Nike. Meskipun lemah, hubungan ini dianggap valid karena nilainya lebih besar dari 0,2609. 5. Mudah mendapatkannya di toko. Nilai korelasi sebesar 0,743 menunjukkan hubungan positif dan kuat antara ketersediaan di toko dan persepsi merek Nike. Hubungan ini dianggap valid karena nilainya lebih besar dari 0,2609. 6. Nike berasal dari bahan yang bagus. Nilai korelasi sebesar 0,468 menunjukkan hubungan positif dan sedang antara bahan yang bagus dan persepsi merek Nike. Hubungan ini dianggap valid karena nilainya lebih besar dari 0,2609. 7. Sepatu Nike cocok untuk semua kalangan. Nilai korelasi sebesar 0,645 menunjukkan hubungan positif dan kuat antara kesesuaian untuk semua kalangan dan persepsi merek Nike. Hubungan ini dianggap valid karena nilainya lebih besar dari 0,2609. Interpretasinya bahwa pada tabel di atas menunjukkan keseluruhan butir pertanyaan pada variabel X adalah nilai persen dan korelasinya lebih besar 0,2609. Artinya keseluruhan butir pertanyaan pada variabel X valid dan memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke uji berikutnya. Uji reliabilitas, apabila nilai Cronbach's alpha lebih besar 0,60 maka reliable. Jika nilai Cronbach's alpha lebih kecil 0,60 maka tidak reliable. Pada uji tahap 1 menyatakan bahwa hasil tidak reliable dikarenakan Cronbach's alpha lebih kecil 0,60 atau 0,233, maka dilakukan uji tahap 2. Untuk mencari uji tahap 2 yaitu dilakukan dengan menghapus nilai tertinggi pada salah satu pertanyaan di Cronbach's alpha if item delete di atas dan menguji coba tahap 2 untuk menghasilkan reliable. Pada uji tahap 2 menyatakan bahwa hasil tidak reliable dikarenakan Cronbach's alpha lebih kecil 0,60 atau 0,468. Maka dilakukan uji coba tahap 3. Untuk mencari uji tahap 3 yaitu dilakukan dengan menghapus nilai tertinggi pada salah satu pertanyaan di Cronbach's alpha if item delete di atas dan menguji coba tahap 3 untuk menghasilkan reliable. Pada uji tahap 3 menyatakan bahwa hasil reliabilitas sudah reliable, yaitu Cronbach's alpha lebih besar 0,60 atau 0,624, maka pertanyaan pada variabel X sudah reliable. Lalu ada brand perceived quality. Bisa kalian lihat di tabel samping ada rangkuman dari hasil observasi performance dan importance. Total dari performance yaitu 3,1668, sedangkan total importance 3,3814. Hasil analisis perceived quality merek sepatu Nike dengan metode performance importance secara individu untuk perceived quality tentang indikator harga, desain, kualitas, ketahanan, dan kemudahan. Karena importance lebih tinggi nilainya daripada tingkat performance-nya, hal ini menunjukkan bahwa perceived quality harapan responden terhadap sepatu Nike belum melebihi tingkat atribut itu sendiri. Untuk desain dinilai baik karena nilai performance-nya lebih tinggi daripada importance-nya. Hal ini menunjukkan bahwa perceived quality responden terhadap desain sepatu memenuhi tingkat kepentingan atribut kepuasan konsumen. Untuk perceived quality secara keseluruhan menunjukkan bahwa merek sepatu Nike secara rata-rata memiliki performance lebih rendah daripada importance. Fenomena ini menunjukkan bahwa perceived quality responden terhadap merek sepatu Nike belum memenuhi tingkat kepentingan atribut kepuasan konsumen. Lalu di sini ada piramida brand loyalty. Ada committed buyer dengan persentase 43,63%. Dan ada juga liking the brand dengan persentase 67,27%. Ada satisfied buyer dengan persentase 27,27%.
ada juga habitual buyer dengan persentase 92,72%, dan yang terakhir ada switcher dengan persentase 96,36%. Jadi, kesimpulannya, dari hasil perhitungan brand awareness, diketahui bahwa responden memberikan penilaian terbaik terhadap merek sepatu Nike. Ini terbukti dengan dipilihnya merek sepatu Nike menjadi posisi top of mind. Yang kedua, dari analisis brand association yang dilakukan menggunakan rumus Cochrane Q-test. Ini diketahui bahwa asosiasi-asosiasi yang berkaitan erat dengan sepatu merek Nike, antara lain yang pertama, Nike adalah merek sepatu yang terkenal dengan kualitas yang unggul. Yang kedua, Nike tersedia dalam berbagai macam warna dan desain. Yang ketiga, Nike memanfaatkan perkembangan teknologi dalam melakukan pemasarannya. Yang keempat, Nike memiliki citra produk yang baik. Yang kelima, mudah mendapatkan di toko. Yang keenam, Nike berasal dari bahan yang bagus. Dan yang ketujuh, sepatu Nike cocok untuk semua kalangan. Yang ketiga, ada perceived quality, yang dijadikan pertimbangan masyarakat untuk memilih menggunakan sepatu Nike adalah harga, desain, kualitas, ketahanan, dan kemudahan. Semua aspek tersebut dianggap penting bagi masyarakat sebelum mengambil keputusan pembelian dan penggunaan sepatu merek Nike, dan aspek ini telah memberikan kepuasan bagi konsumennya. Yang keempat, hasil dari analisis untuk brand loyalty, 37 responden dengan persentase 67,27% menjawab sering dan selalu berpindah merek karena faktor harga, yaitu tingkat pertama switcher. Yang kedua, 15 responden dengan persentase 27,72% menjawab setuju dan sangat setuju membeli sepatu merek Nike hanya karena kebiasaan, yaitu tingkat kedua habitual buyer. Yang ketiga adalah 51 responden dengan persentase 92,72% menjawab puas dan sangat puas dalam menggunakan sepatu merek Nike, yaitu tingkat ketiga satisfied buyer. Yang keempat, 53 responden dengan persentase 96,36% menjawab benar-benar menyukai merek sepatu Nike, yaitu tingkat keempat liking the brand. Dan 24 responden dengan persentase 43,63% menjawab sering dan selalu menyarankan ke orang lain untuk membeli sepatu merek Nike, yaitu tingkat kelima committed buyer. Untuk saran, laporan penelitian merek sepatu Nike ini disarankan fokus pada inovasi produk, pemeliharaan citra merek, strategi pemasaran digital yang intensif, kemitraan dengan tokoh yang terkemuka, peningkatan pengalaman pelanggan, komitmen pada keberlanjutan, analisis pasar yang mendalam, diversifikasi produk, opsi personalisasi, dan evaluasi teratur untuk meningkatkan daya saing dan kepuasan konsumen. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.